Hari ini Sabtu tanggal 27 Juli 2024. Kami laporkan langsung dari lokasi gereja Stasi Santa Maria Ratu Rosari, Dusun Lestari, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sebagai informasi bahwa gereja Stasi ini berada di bawah naungan Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras, Kavikepan, Sulawesi Barat, Keuskupan Agung Makassar. Ya, pada siang hari ini umat sedang melakukan pengecoran tiang gereja, yang dimana pengecoran tiang gereja ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan pengecoran tiang pada bagian luar badan gereja. Kemudian pada hari ini umat melakukan pengecoran tiang pada bagian dalam gereja. Untuk informasi lebih lengkapnya, mari kita simak wawancara bersama Ketua Stasi Gereja Santa Maria Ratu Rosari. Berikut laporannya. Baik, apa yang melatar belakangi sehingga dianggap perlu untuk membangun lagi gedung gereja yang baru? Baik, latar belakang sampai kami umat Stasi Baras 4 membangun gedung gereja yang baru. Yang pertama, jumlah umat semakin hari semakin bertambah banyak. Yang kedua, gedung gereja kami yang pertama yang lama sudah tidak layak pakai karena sudah tua dan sudah tidak bisa menampung umat kami yang banyak. Iya, baik. Mungkin ada lagi, Pak? Masih ada. Ya. Yaitu kami juga ingin generasi kami ke depan, anak cucu menempati rumah ibadah yang layak. Ya, baik. Lalu kalau boleh tahu, Pak, berapa jumlah setiap basis di stasi ini, Pak? Oh iya, kalau untuk jumlah setiap basis 1 jumlah kepala keluarga 35. Baik. Basis 2 jumlah kepala keluarga 28. Basis 3 30. Basis 4 20. Basis 5 38. Basis 6 30. Basis 7 30. Iya, baik, Pak. Lalu gereja atau stasi ini di bawah naungan paroki dan keuskupan mana, Pak? Gereja Stasi Baras 4 berada di bawah naungan Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras, Keuskupan Agung Makassar. Iya, baik. Lalu pembangunan gereja ini dilakukan secara mandiri oleh umat di stasi atau ada juga aluran-aluran atau bantuan dari umat yang lain atau dari donatur yang lain, misalkan di luar dari paroki atau stasi ini, Pak? Baik, untuk dana ini untuk sementara masih swadaya umat murni. Kami umat Stasi Baras 4 swadaya murni dikenakan per kepala keluarga 100.000 dan kami jalankan dari tahun 2021 sampai sekarang. Jadi kami membangun gereja sampai hari ini belum ada sumbangan dari pihak lain. Oh iya, baik, Pak. Jadi harapan Bapak bagaimana ke depannya agar para donatur bisa membantu untuk pembangunan gereja ini? Ya, kami sebagai pengurus stasi bersama umat Stasi Baras 4 sangat mengharapkan uluran tangan dari semua umat di mana saja berada, karena bangunan gedung gereja kami ini menelan biaya yang begitu besar, kurang lebih 3 miliar lebih. Maka kami umat Stasi Baras 4, kami mohon uluran tangan dari pihak pemerintah, dari pihak gereja dalam hal ini keuskupan, dan juga dari donatur-donatur. Kami sangat mengharapkan uluran tangan dari Bapak Ibu supaya gedung gereja kami ini bisa cepat selesai dan kami bisa menempati tempat ibadah yang layak. Iya, baik, Pak. Melihat sejauh ini progres yang Bapak lihat sendiri, bagaimana antusias warga di sini, Pak? Untuk antusias warga di sini sangat antusias. Mereka sangat terlibat. Setiap kegiatan pekerjaan, setiap basis, mereka semua terlibat.
baik dana, konsumsi maupun tenaga. Jadi ketika kami butuh tenaga, mereka pasti tetap siap. Iya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk saya wawancarai. Semoga pembangunan gereja kita berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, semoga. Iya, terima kasih Pak. Ya, itu dia hasil wawancara kami bersama Ketua Stasi Santa Maria Ratu Rosari. Untuk informasi selanjutnya mengenai pembangunan gereja Stasi ini, mari kita simak wawancara langsung bersama Ketua Panitia Pembangunan Gereja Stasi Santa Maria Ratu Rosari. Berikut laporannya. Kalau boleh tahu Pak, umat sekarang ini sedang melakukan kegiatan apa? Hari ini umat melaksanakan pekerjaan pengecoran tiang. Iya. Bagaimana Bapak melihat antusias para umat di sini Pak? Oh, antusiasnya sangat tinggi. Iya. Kira-kira berapa persen atau hasil yang sudah dicapai selama pekerjaan sampai hari ini Pak? Sekitar 7%. Iya. Lalu apakah ada kendala terkait pembangunan gereja ini Pak? Ya, kendala yang kami hadapi yaitu masalah biaya. Masalah biaya. Kalau boleh tahu Pak, berapa biaya yang diperlukan untuk pembangunan gereja ini Pak? Oh, pembangunan ini membutuhkan biaya kurang lebih dari sekitar 3 miliar. Ya, 3 miliar ya Pak. Ya itu 3 miliar itu donaturnya apakah donatur dari mandiri seperti umat ataukah diperlukan donatur dari luar gereja juga Pak? Oh, sampai hari ini itu sumbangan murni dari umat. Sumbangan Belum ada murni. donatur dari luar. Oh iya baik. Lalu kalau boleh tahu Pak, berapa ukuran dari gereja atau gedung gereja yang akan dibangun ini Pak? 20 kali 30. 20 kali 30 ya Pak. Lalu bagaimana Bapak melihat setiap progres yang sampai hari ini dikerjakan itu Bapak melihatnya bagaimana? Kalau saya melihat cukup bagus karena semangat umat cukup tinggi. Apalagi selama ini kita bekerja secara gotong royong, bukan pun kita bekerja secara sukarela. Kita hanya memberikan semacam berterima kasih kepada kepala tukang, namun itu minim sekali karena per harinya cuma 150. Ya. Ya baik Pak. Bagaimana Bapak melihat antusias para umat di sini Pak? Bagaimana tanggapannya Bapak? Oh, kalau umat bagus semangat lumayan tinggi. Ya. Mereka semangat ya. Ini tergolong dari seperti yang saya lihat sendiri tergolong dari ibu-ibu, kaum muda-mudi, orang tua. Mereka bergabung ya Pak? Oh ya, karena ibu-ibu itu yang menyiapkan makanan untuk bapak-bapak dengan orang-orang muda untuk bekerja. Oh ya baik Pak. Mereka masak dari basis di tempat kami ini ada 7 basis. Ya. Dan kalau kerja begini konsumsinya dibawa oleh masing-masing basis. Iya. Lalu dibawa ke gereja lalu dimakan bersama. Iya baik Pak. Bagaimana apa kedepannya rencana Bapak terkait dengan pembiayaan yang mungkin masih jauh dari yang dibutuhkan Pak? Ya ini jujur kami mengalami kendala di biaya karena selama ini sumbangan ini dan partisipasi murni dari umat, maka lewat kesempatan ini kami sebagai penanggung jawab pekerjaan ini sebagai Ketua Panitia Pembangunan bersama pengurus stasi, pengurus gereja dan seluruh umat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Mungkin lewat kesempatan ini kami meminta bantuan sumbangsi dari mereka dalam lingkup untuk menunjang pembangunan ini dalam hal pembiayaan, dalam hal dana. Iya Pak. Basis 1 sampai basis 7 itu apakah hadir? Hadir semua. Iya hadir semua baik ya. Yang artinya sekitar 70-80% hadir. Iya Pak. Ya, umat juga sangat antusias ya Pak untuk mengerjakan proses pembangunan ini ya. Semoga pembangunan gereja ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan kita semua. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama. Ya, baik. Ya, itu dia hasil wawancara kami bersama Ketua Panitia Pembangunan Gereja Stasi Santa Maria Ratu Rosari.
Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada yang ingin menjadi donatur demi kelancaran pembangunan gereja stasi ini, panitia telah menyiapkan link donasi online dan beberapa nomor telepon atau nomor WA dari beberapa pengurus dan sudah dicantumkan di deskripsi dari video ini. Berapapun yang diberikan tentunya akan sangat berguna bagi pembangunan gereja stasi Santa Maria Ratu Rosari. Pada kegiatan kali ini turut hadir Bapak Kepala Desa Lilimori yang datang langsung ke lokasi untuk memberikan support kepada semua umat dalam proses pengecoran tiang gereja ini. Berikut wawancara kami bersama Kepala Desa Lilimori. Ini dia laporannya. Selamat siang Pak. Ya. Baik Pak Desa, apa dan bagaimana kesan dan pesan Bapak melihat proses pembangunan gereja di stasi kami Pak? Saya sangat mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada warga Katolik, warga khususnya dalam proses pembangunan gereja di sini sangat antusias. Tadi sedang mengevaluasi bahwa Ya, baik Pak. Bagaimana bentuk support Bapak terhadap umat di stasi gereja ini Pak? Untuk saya tetap semangat, jangan pernah kendor. Ingatlah kebutuhan kita bersama, khususnya umat Katolik, bagaimana dalam membangun tempat ibadah dan umat. Jadi kita dengar informasi bahwa gereja yang lama tidak kuat berarti suatu kondisi yang sangat terkenal kita dan sangat masif terkait dengan pembinaan umat. Jadi sehingga memotivasi pada pengurus gereja untuk memperbesar tempat ibadah. Juga terdapat informasi daripada pengurusnya dan saya selaku kepala desa selalu mendukung atas pembangunan gereja Katolik yang berada di seluruh wilayah saya. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk melihat proses pembangunan kami gereja pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezeki kita, dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kita selanjutnya. Amin.